Pernah nggak sih kamu merasa iri lihat teman-teman yang kayaknya udah nemu passion mereka? Ada yang jago gambar, ada yang pintar main musik, ada yang semangat banget ngurusin bisnis. Terus kita cuma bisa bengong sambil mikir, passion gua apa ya? Saking banyaknya mikir, ujung-ujungnya malah jadi pusing sendiri. Overthinking dan nggak ngapa-ngapain. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang terjebak di situasi ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas cara menemukan passion tanpa perlu overthinking berlebihan. Siap yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita perlu ubah mindset kita dulu. Banyak orang salah kaprah menganggap passion itu sesuatu yang besar, megah, dan harus ditemukan dalam satu malam. Kayak dapat wangsit gitu. Padahal, kenyataannya nggak gitu. Passion itu lebih mirip tanaman. Dia dimulai dari benih kecil, yaitu rasa penasaran. Jadi, langkah pertama dan paling penting adalah stop mencari passion dan mulailah mengikuti rasa penasaranmu. Coba deh, sekarang ambil waktu sejenak. Apa sih hal-hal kecil yang bikin kamu penasaran? Mungkin kamu sering nonton video masak di YouTube, atau mungkin kamu suka banget baca-baca tentang sejarah kuno. Atau jangan-jangan kamu suka merhatiin cara orang berpakaian dan mix and match outfit. Apapun itu, sekecil apapun, catat. Jangan dihakimi dulu, jangan dipikirin ini bisa jadi duit nggak ya, atau ini keren nggak ya. Cukup akui rasa penasaranmu. Inilah benih-benih passionmu yang siap untuk disiram. Setelah kamu punya daftar rasa penasaranmu, langkah kedua adalah aksi nyata. Bukan mikir lagi, tapi mencoba. Ini kuncinya. Overthinking itu terjadi karena kita terlalu banyak berteori di dalam kepala tanpa data dari dunia nyata. Cara mendapatkan data itu ya dengan mencoba langsung. Kamu penasaran sama masak? Coba deh satu resep simpel akhir pekan ini. Penasaran sama menulis? Coba tulis satu paragraf tentang apa aja yang ada di pikiranmu. Penasaran sama fotografi? Coba foto-foto bunga di taman depan rumah pakai kamera HP. Poin pentingnya di sini adalah just do it. Jangan pasang standar yang ketinggian. Gak perlu langsung bikin masakan sekelas chef bintang 5 atau nulis novel bestseller. Tujuannya bukan untuk jadi ahli dalam semalam, tapi untuk merasakan. Gimana rasanya saat kamu melakukan aktivitas itu? Apakah kamu merasa asyik? Apakah kamu lupa waktu? Atau malah kamu merasa bosan dan tertekan? Perasaan inilah yang menjadi kompasmu. Ini adalah data nyata, bukan asumsi dari hasil overthinking. Ingat, ini adalah fase eksplorasi. Anggap saja kamu lagi di sebuah buffet yang super lengkap. Kamu nggak akan langsung ambil satu piring penuh nasi goreng kan? Kamu pasti akan coba sedikit-sedikit dulu. Cicipi sate, cicipi sushi, cicipi puding. Sama halnya dengan mencari passion. Coba sedikit-sedikit berbagai hal. Nggak suka, nggak apa-apa. Tinggalin aja dan coba yang lain. Kegagalan atau ketidaksukaan dalam mencoba sesuatu bukanlah akhir dunia. Justru itu adalah informasi berharga yang memberitahumu, oke, jalan ini bukan buat gue. Coba jalan yang lain. Ini jauh lebih baik daripada cuma diam dan berandai-andai. Langkah ketiga yang gak kalah penting adalah perhatikan energi kamu. Setelah mencoba berbagai hal, coba deh kamu refleksi sedikit. Aktivitas mana yang setelah selesai melakukannya, kamu malah merasa lebih berenergi, lebih semangat. Bukan capek fisik ya, tapi capek yang memuaskan. Sebaliknya, aktivitas mana yang malah menyedot energimu sampai habis, bikin kamu merasa lelah dan malas. Contohnya gini, mungkin kamu coba coding selama 2 jam. Setelah selesai, kepalamu pusing. Kamu merasa frustrasi dan gak mau lihat layar laptop lagi. Tapi, saat kamu coba merawat tanaman di balkon selama 2 jam, meskipun badanmu kotor dan sedikit pegal, hatimu terasa senang dan damai. Kamu malah semangat mencari tahu tentang jenis pupuk. Nah, itu dia tandanya. Passion itu adalah aktivitas yang memberimu energi, bukan mengambilnya. Dengarkan sinyal dari tubuh dan perasaanmu, karena mereka nggak pernah bohong. Sekarang kita masuk ke jebakan overthinking yang paling umum. Gimana kalau passion gue nggak menghasilkan uang? Nah, ini pertanyaan yang sering banget bikin kita mandek. Coba kita pisahkan dulu antara passion dan pekerjaan. Tidak semua passion harus menjadi pekerjaan utamamu, dan itu tidak apa-apa. Kamu bisa punya pekerjaan tetap yang stabil untuk membiayai hidup dan menjalankan passionmu sebagai hobi di waktu luang. Justru dengan melepaskan tekanan bahwa passion harus menghasilkan uang, kamu jadi lebih bebas bereksplorasi. Kamu bisa menikmati prosesnya tanpa beban. Siapa tahu, seiring berjalannya waktu, hobimu itu berkembang, kamu jadi makin jago, dan kesempatan untuk memonetisasinya datang dengan sendirinya. Banyak banget loh, orang yang awalnya cuma hobi, malah jadi bisnis yang sukses. Tapi itu bonus. Fokus utamanya adalah menemukan aktivitas yang membuat jiwamu hidup. Kebahagiaan dan kepuasan batin itu nggak ternilai harganya. Jebakan lainnya adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihat teman kita sukses jadi musisi, kita jadi pengen jadi musisi. Kita lihat selebgram traveling keliling dunia, kita jadi pengen jadi travel blogger. Stop, perjalanan setiap orang itu unik. Fokus pada dirimu sendiri. Apa yang membuatmu penasaran? Apa yang memberimu energi? Proses penemuan passionmu adalah tentang dirimu, bukan tentang meniru jalan orang lain. Rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau, tapi bisa jadi itu rumput sintetis. Kamu nggak pernah tahu perjuangan di baliknya. Jadi, fokuslah merawat kebunmu sendiri.
Oke, kita rekap sedikit ya. Pertama, ganti mindset dari mencari passion menjadi mengikuti rasa penasaran. Kedua, lakukan aksi nyata. Coba eksperimen dan kumpulkan data dari pengalaman langsung, bukan dari pikiran. Ketiga, perhatikan energimu. Pilih aktivitas yang memberimu energi, bukan yang mengurasnya. Keempat, lepaskan tekanan bahwa passion harus menghasilkan uang, setidaknya untuk saat ini. Dan kelima, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Proses menemukan passion ini bukan sprint, tapi maraton. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan penemuan. Akan ada masanya kamu merasa bersemangat, ada juga masanya kamu merasa bosan atau ingin mencoba hal baru. Dan itu semua normal. Passion bisa berubah dan berevolusi seiring dengan perkembangan dirimu. Jadi, daripada menghabiskan energimu untuk overthinking tentang apa passionku, lebih baik gunakan energi itu untuk mencoba hal baru hari ini. Ambil satu langkah kecil. Mungkin setelah nonton video ini, kamu bisa langsung buka catatan dan menulis 3 hal yang membuatmu penasaran. Lalu, pilih satu dan jadwalkan kapan kamu akan mencobanya. Satu langkah kecil itu jauh lebih berarti daripada 1000 jam melamun. Percayalah, di dalam dirimu sudah ada petunjuk-petunjuk kecil yang siap menuntunmu. Tugasmu hanyalah memberanikan diri untuk mengikuti petunjuk itu, satu persatu, tanpa perlu terlalu banyak bertanya kenapa atau bagaimana nanti. Nikmati saja perjalanannya, kamu akan terkejut dengan apa yang akan kamu temukan tentang dirimu sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan mendorongmu untuk mulai bergerak. Jangan lupa untuk like jika kamu suka video ini, komen di bawah tentang hal apa yang paling membuatmu penasaran saat ini, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat,